yang bunyinya surah Al-Isra ayat 31, surah nomor 17, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi banyak orang kadang-kadang dia berpikir, saya tidak usah punya anak, nanti kalau saya punya anak bagaimana saya berikan makan dan minum. Sebuah sabda Nabi SAW, salah satu dari 7 hal yang paling banyak yang akan terus mengalirkan pahala setelah seseorang meninggal dunia, salah satunya yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian, bertemu lagi kurang lebih sebulan sekali kita kembali membahas tentang sejarah manusia terbaik di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini tentunya saya melihat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, bagaimana mereka mempelajari sejarah manusia yang terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin juga mendapatkan yang terbaik di akhirat, dan juga ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan tentunya kita sudah membahas beberapa poin sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, masih kisah sosok orang yang telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam, yaitu Amru bin Luhai. Kembali saya ingatkan beberapa hal yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai ini adalah dari suku Khuza'ah yang datang ke Mekah lalu merebut kekuasaan dari suku Jurhum. Yang tadinya suku Jurhum ini adalah suku yang bergabung dengan atau yang datang ke Mekah dan tinggal bersama Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Di awal sekali Hajar dan juga Ismail tinggal di Mekah. Dan setelah sekian tahun mereka tinggal di Mekah, maka membaiklah keadaan ekonomi mereka, serta juga populasi mereka cukup berkembang pesat pada saat itu, sampai ada satu suku Arab yang cemburu, yaitu suku Khuza'ah. Lalu mereka mengepung Mekah dan terjadilah peperangan besar antara Khuza'ah sama Jurhum, dan akhirnya berhasil Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah dan Khuza'ah akhirnya menguasai Mekah. Dan suku Jurhum sempat menimbun sumur Zamzam yang kurang lebih ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tentunya sumur Zamzam hilang. Dan kita mengerucutkan bahasan kita ke sosok salah satu raja Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Orang ini yang Nabi SAW bersabda, ini terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dialah yang pertama, maksudnya dalam kondisi disiksa ya, dialah orang pertama yang mengubah ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid, ajaran mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amr bin Luhai adalah seorang raja yang sebenarnya bijaksana dan juga dermawan di Mekah. Namun dia tidak mengetahui ajaran Nabi Ibrahim. Nah, dia adalah seorang yang datang dari luar Mekah, kemudian datang merebut Mekah bersama dengan sukunya. Tentu bukan dia yang memimpin peperangan, kakek-kakeknya. Amr bin Luhai adalah salah satu dari keturunan suku Khuza'ah itu. Lalu kemudian pada saat dia menjadi raja, dia coba mengambil hati masyarakatnya. Di antaranya karena Mekah tidak ada air, dia selalu mengambil atau memerintahkan banyak sekali orang-orang dia dengan menunggangi unta dan membawa kendi-kendi besar yang membawa air dari luar Mekah, ya, di sumur-sumur yang ada
di sekitar Mekah atau di luar kota Mekah, dibawa ke Mekah untuk kebutuhan penduduk Mekah. Sampai satu waktu dia pergi ke negeri Syam dan dia bertemu dengan suku Mamalik, di mana mereka ini menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada mereka, apakah yang kalian lakukan? Kata suku Mamalik ini, kami menyembah patung-patung ini. Kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Dan patung-patung ini memenuhi hajat kami. Kalau kami butuh air, kami butuh kesembuhan, kami butuh keturunan, mintanya sama patung ini sebagai perantara antara kami sama Allah. Akhirnya Amr bin Luhai tidak berpikir panjang, dia mengatakan di Mekah kami tidak memiliki air. Mungkin patung-patung ini akan bisa membantu kami. Maka dia pun membeli beberapa patung, dan ini unik karena Tuhan dibeli. Maka dia membeli beberapa patung lalu dia membawa pulang ke Mekah dan dia memerintahkan masyarakat Mekah untuk menyembah. Pertama satu patung atau beberapa patung dulu. Kemudian setelah itu dia mengembangkan dengan menyuruh masyarakat Mekah untuk membuat patung. Dan setiap suku bahkan punya patung sendiri di pemukiman mereka. Bahkan setiap rumah bisa memiliki patung sendiri yang mereka pahat dan mereka beli atau mereka beli dari pasar. Sampai akhirnya tersebarlah penyembahan berhala di kota Mekah. Plus lagi mulai diperjualbelikan patung-patung di pasar-pasar Mekah. Akhirnya jemaah haji yang datang di masa itu juga ikut-ikutan. Mereka membeli patung lalu mereka mulai menyembah patung-patung di negeri-negeri mereka. Dan ini yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tentunya kita sudah jelaskan juga tentang nama-nama patung yang ada di sekitar Ka'bah. Saya tidak akan ulangi lagi, tapi diantaranya adalah Isaf dan Na'ilah, yang sebenarnya mereka ini bukan patung, tapi mereka adalah laki-laki, Isaf laki-laki dan Na'ilah perempuan dari negeri Yaman, di mana mereka saling suka. Dan karena Isaf pada saat melamar Na'ilah ke ayah Na'ilah menolak, maka mereka pun janjian ikut dengan kafilah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di saat Ka'bah lagi kosong, karena kondisi Ka'bah tidak seperti sekarang tentunya. Di masa itu kalau sudah maghrib, isya, kalau kita sekarang orang-orang sudah tidak lagi di sekitar Ka'bah. Maka keduanya pun berzinah, na'udzubillah, di depan Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk mereka menjadi patung. Awal-awal kejadian, orang-orang masih tahu ini adalah Isaf dan ini Na'ilah yang Allah kutuk. Isaf ditaruh di Bukit Safa dan Na'ilah ditaruh di Bukit Marwah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang. Namun dengan berjalannya waktu di masa Amr bin Luhai, orang-orang sudah banyak melupakan tentang kisah Isaf dan Na'ilah. Hanya mereka mengangkat keduanya, ditaruh dekat Ka'bah lalu disembah sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi yang dilakukan oleh Amr bin Luhai yang sangat fatal, yaitu menyebarkan ajaran persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas terakhir. Sekarang kita akan masuk hal yang lain yang terjadi di Mekah, dan itu menyebar dari masa Amr bin Luhai, yaitu membunuh anak perempuan. Pada saat itu ada satu tradisi yang dikembangkan oleh penduduk Mekah. Mereka menganggap kalau mereka punya anak perempuan, berarti itu menghina mereka. Karena bagi mereka perempuan tidak bisa menjadi panglima perang, tidak bisa menjadi prajurit yang dikenang, tidak bisa menjadi tokoh masyarakat atau yang lainnya. Sehingga mereka menganggap kalau punya anak perempuan cukup satu, yang mungkin darinya nanti populasi manusia akan berkembang biak, sisanya dibunuh dan mereka kubur hidup-hidup. Ini satu tradisi yang luar biasa, yang sangat fatal sekali. Dan saking melekatnya itu di diri mereka, sampai-sampai kalau ada seseorang antara mereka dikaruniai anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi memerah dan mereka merasa malu. Mereka membunuhnya, dikubur hidup-hidup, atau mereka harus menahan malu di tengah-tengah masyarakat karena tersebar, oh si fulan ini atau keluarga ini memiliki anak perempuan yang dibesarkan.
Ya seperti itulah. Dan Allah menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat, Anda silakan buka aplikasi Al-Quran di handphone Anda, surah An-Nahl. Surah nomor 16, ayat 58 sampai 59. Nah, sementara Anda mencari atau buka di handphone Anda di aplikasi Al-Quran An-Nahl, surah nomor 16, ayat 58 sampai 59, juga perlu kita titik beratkan, teman-teman sekalian, bahwasanya mereka ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan sangat detail apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mengharamkan membunuh anak, apapun alasannya. Anak itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak-anak ini laki-laki atau perempuan masing-masing memiliki kedudukan, ya. Bahkan dalam Islam anak perempuan itu dianjurkan untuk dimanjakan. Kalau bukan karena perintah Allah agar adil, kata Nabi SAW, maka saya akan lebihkan anak perempuan. Tapi mereka justru entah kenapa muncul ide itu di masa Amr bin Luhai dan berkembang terus sampai di masa Nabi Muhammad SAW pun lahir, itu masih ada. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Coba dibuka di aplikasi Al-Quran Anda, surah An-Nahl, sekali lagi surah nomor 16 ayat 58-59, saya akan bacakan bunyinya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa qadhim. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah, dalam kurung merah padamlah, maksudnya mulai memerah wajahnya. Biasa kalau orang marah atau malu, ya, maka hitamlah atau merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Misalnya ini penduduk Mekah digambarkan oleh Allah SWT keadaan mereka. Karena ini sudah menjadi sebuah tradisi, ya. Dan kita perlu garis bawahi, sesuatu kalau dibiarkan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada orang yang memungkiri satu kemungkaran itu, maka akan menjadi sebuah tradisi. Ya, misalnya ada seseorang terbiasa bertutur kata kasar, lalu tidak ditegur, tidak diluruskan. Dan itu akan nanti menjadi sebuah virus yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Apapun keburukan itu. Di antaranya seperti ini. Ya, akhirnya masyarakat pun meyakini, oh itu benar, ternyata kita nggak boleh punya anak perempuan. Gitu ya. Bahkan mereka ada yang mengancam istrinya. Kalau seandainya kau melahirkan anak perempuan, maka saya akan ceraikan kamu. Sampai pada level itu. Ya, dan siapapun perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dimuliakan. Di ayat 59-nya Allah mengatakan, yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih, ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab, ala sa'a ma yahkumun. Yang artinya, ia menyembunyikan dirinya, karena punya anak perempuan nih, dari orang yang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, maksudnya tentang kelahiran anak perempuan. Apabila dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Nah, ini salah satu tradisi yang pada saat itu luar biasa, ya. Sangat buruk tentunya, ya, bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, Bapak Ibu sekalian. Itu juga kita bisa buka surah Az-Zukhruf, ya. Surah nomor 43 dalam Al-Quran, di ayat 17-nya. Sekali lagi surah Az-Zukhruf, surah nomor 43, ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan juga mirip dengan ini, ya. Mirip dengan tadi surah An-Nahl. Bunyinya, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Padahal apabila salah seorang dari penduduk Mekah itu di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sedangkan dia amat marah menahan sedih. Yang dimaksud di sini orang-orang Mekah, kalau Bapak Ibu kembali dalam surah Az-Zukhruf di ayat 15, ya, di ayat 16, itu sebenarnya menceritakan bagaimana penduduk Mekah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Adalah para malaikat, ya. Dan ini sebenarnya kedustaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau ada orang tuanya, siapa awal nih? Dan kalau ada keturunannya, maka siapa keturunan Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah itu Ahad, Esa. Ya. Allah menceritakan di 4 ayat surah Al-Ikhlas, ini harus menjadi dasar keyakinan kita. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tunggal. Tidak ada siapapun yang bersamanya. Beda dengan kita manusia berpopulasi atau hewan-hewan atau yang lainnya. Allahus Samad. Allah yang semua bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia pun tidak butuh pada siapapun. Jadi itu sifat dasar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah At-Takwir. Surah nomor 81 dalam Al-Quran. Di ayat 8-nya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ayat 8 tentunya sampai ayat 9, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti pada hari kiamat. Ayat 9-nya, bi ayyi dzambin qutilat. Ya, karena dosa apakah mereka dibunuh? Tidak ada alasan untuk itu. Tapi subhanallah mereka melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi SAW sangat sempurna. Betul-betul kita tidak membutuhkan untuk membunuh anak-anak kita. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak perempuan. Atau anak-anak secara umum ya. Ayat Al-Quran yang bicara melarang membunuh anak. Saya coba cek memastikan ya, tepatnya di surah apa ya. Dan ayat-ayat ini ya menggambarkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, gitu kan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Jadi jelas sekali gitu ya. Bisa Anda lihat dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 31. Yang bunyinya surah Al-Isra ayat 31, surah nomor 17. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Jangan pernah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi banyak orang kadang-kadang dia berpikir, saya tidak usah punya anak. Nanti kalau saya punya anak bagaimana saya berikan makan dan minum. Padahal sebenarnya bukan dia menciptakannya. Saya dan semua laki-laki tugasnya adalah bagaimana kita ya bekerja, berikhtiar, ya, mencari rezeki, menikah, kemudian tentunya kita memiliki sperma, bibit manusia yang kita akan tuangkan ke rahim istri yang halal gitu ya, pasangan yang halal. Dan dia pun memiliki sel telur yang akan menampung nanti ya bayi tersebut. Lalu lahirlah bayi tadi. Kita tidak punya apa-apa kecuali itu saja. Bukan kita yang memilih warna kulitnya, bentuk paras wajahnya, bentuk tubuhnya, rambutnya dan segala macam. Bahkan kita tidak punya andil di satu helai rambutnya. Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya. Makanya Allah mengatakan jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian. Karena sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Kami memberi rezeki kepada ya, mereka dan kepada kalian. Dan sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang fatal. Ya. Jadi Allah sudah tentukan rezekinya. Ya, kalau orang memiliki anak, Allah sudah tentukan. Bahkan kita bisa meraih pahala yang sangat besar dengan mendidik anak-anak kita. Dalam sebuah sabda Nabi SAW, salah satu dari 7 hal yang paling banyak yang akan terus mengalirkan pahala setelah seseorang meninggal dunia. Salah satunya setelah ilmu yang bermanfaat adalah anak soleh. Ya, anak soleh. Dan ini keturunan. Berapa banyak orang subhanallah yang belum Allah karuniahi. Maka yang sudah dikaruniai dan mereka merasa sedih. Dan harusnya yang sudah dikaruniai dia menjaga baik-baik ini. Nah itu perbuatan yang kedua teman-teman sekalian yang terjadi di masa Amr bin Luhai. Setelah memasukkan patung ke Jazirah Arab. Dia juga ya menyebarkan untuk menghinakan anak perempuan sampai pada level membunuhnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, dia mengubah talbiyah. Talbiyah adalah
ucapan yang dianjurkan para jemaah haji dan jemaah umrah dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Masih ingat kita sempat menjelaskan dari dua nabi mulia inilah ya tersyariatkan ibadah haji ya, dan bagaimana rentetan kehidupan mereka akhirnya membuat itu adalah satu kerangkaian haji, seperti tidak jadi disembelih Nabi Ismail jadi rangkaian itu hadyu atau menyembelih hewan di musim haji atau berkurban bagi orang yang sedang tidak haji juga ya. Kemudian juga ada tawaf dan sa'i. Tawaf itu setelah dibangun Ka'bah, orang disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim itu sebagai bukti kalau Nabi Ibrahim yang membangunnya. Tawafnya itu membersihkan dosa. Sa'i adalah upaya Ibunda Hajar alaihi salatu wassalam, di mana beliau yang keliling untuk mencari air Zam-Zam. Air Zam-Zam juga ditemukan dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga yang mulia ini. Jadi memang rangkaian ini seperti jumrah juga itu karena upaya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melempar iblis yang datang menggoda beliau agar tidak membunuh anaknya Ismail atau menyembelih anaknya Ismail sesuai dengan perintah Allah. Inilah semua rentetan yang mungkin tidak kita ulangi lagi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam pengerjakan ibadah haji dan umrah, tentu yang ada sudah pernah pergi tidak asing, dianjurkan kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik artinya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Nah, ini kita langsung menepis apa yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Tidak ada sekutu bagi Allah. Di masa itu banyak sekali patung-patung jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti akan kita lihat di masa Nabi SAW bebaskan kota Mekah, beliau ya pada saat itu menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Yang masing-masing suku menyembah patung-patung tersebut. Anda bisa bayangkan berapa memenuhi tempat itu dari patung-patung kalau 360 jumlahnya. Kita ulangi lagi talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku jawab panggilanmu dan tidak ada dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda, sesungguhnya puji-pujian, wan ni'mata, dan semua nikmat, laka wal mulk, serta kerajaan adalah semua milikmu, la syarika lak. Diulangi lagi, tidak ada sekutu bersamamu. Amr bin Luhai dia menambah karena dia memasukkan patung-patung di Jazirah Arab, terutama di Mekah. Dia suruh nambah talbiyah itu dan dilakukan oleh masyarakat Mekah. Itu terus berkembang talbiyah tambahan ini sampai di masa Nabi Muhammad SAW dan mengakar sekali di masyarakat. Karena Amr bin Luhai adalah seorang raja pada masa itu. Ditambah setelah la syarika lak, tidak sekutu bersamamu, ditambah illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kuasai apapun yang ia miliki. Jadi kalimat ini syirik. Illa syarikan huwalak. Kecuali sekutu yang engkau kuasai. Walaupun Allah SWT kuasai, tapi Allah tidak butuh sekutu. Nah, ini termasuk yang dilakukan. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian. Selain memasukkan patung-patung Jazirah Arab, selain membunuh anak perempuan, selain mengubah talbiyah, itu sudah 3.